Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah di pagi hari ini, hari Kamis tanggal 2 Desember 2021, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu kuliah studi Islam pada pertemuan yang ke-25 ini, bulan ketiga. Alhamdulillah, insyaallah kita akan membahas pada pertemuan ke-25 ini, membahas mata kuliah hadis yang judulnya adalah perintah berbuat ihsan. Perintah berbuat ihsan. Insyaallah kita akan membahas hadis yang ke-17 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan Al-Imam Al-Hafidh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang disyarah atau dijelaskan oleh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha hafizahullahu ta'ala. Semoga kita semuanya mendapatkan manfaat yang banyak dari beliau, dari ilmu-ilmu para ulama, dan juga semoga kita semuanya bisa dikumpulkan kelak di surganya Allah bersama para ulama. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada hadis yang ke-17 ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat ihsan, berbuat baik, ala kulli syai'in, pada setiap sesuatu, baik urusan ibadah ataupun urusan dunia, baik hubungan dengan Allah ataupun hubungan dengan makhluk-makhluk Allah, baik perkara yang kecil ataupun perkara yang besar, baik kepada diri kita pribadi ataupun kepada orang lain. Allah mewajibkan, memerintahkan kepada kita untuk berbuat ihsan, berbuat maksimal, berbuat totalitas, sebaik-baiknya, itqan dalam perbuatan kita. Fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah. Maka jika kalian hendak membunuh, maka
bunuhlah dengan cara yang baik, dengan cara ihsan. Wa idza dzabhtum fa ahsinu adzabhah. Dan jika kalian hendak menyembelih hewan seumpama, maka berbuat baiklah atau sembelihlah dengan cara yang baik, dengan cara ihsan, ya. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, dan hendaklah kalian menajamkan pisaunya, ya, pisau yang akan digunakan untuk menyembelih hewan itu. Wal yurih dzabihatahu, dan senangkanlah hewan yang akan disembelih itu. Ya, jadi jangan disiksa dulu. Ya, sebisa mungkin disembelih dengan secepatnya, ya, agar cepat mati hewan tersebut, ya, tidak kesakitan terlebih dahulu. Nah, ini adalah perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada hewan pun, ya, kita harus berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka. Itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, nomor 1955, bab perintah untuk berbuat baik, berbuat ihsan ketika menyembelih, membunuh, dan perintah untuk menajamkan pisau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis yang ke-17 ini adalah hadis yang sangat penting, yang sangat urgent di dalam syariat Islam. Sehingga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memasukkan hadis ini ke dalam di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya, karena berkaitan dengan pokok, ya, ajaran Islam yang sangat luas, berkaitan dengan inti ajaran Islam. Jadi Islam mengajarkan untuk selalu berbuat baik dalam pekerjaan kita, dalam amal perbuatan kita, baik masalah dunia ataupun masalah akhirat. Ya, jadi kalau kita semua bekerja di kantor, bekerja dimanapun, itu pun kita harus mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Walaupun kita punya kewajiban sholat, kita punya kewajiban puasa, ya, jangan sampai kewajiban-kewajiban kita kepada Allah kemudian mengabaikan kewajiban-kewajiban kita kepada manusia. Mentang-mentang kita harus sholat, mentang-mentang kita harus puasa, kemudian kita bermalas-malasan untuk bekerja. Nah, ini juga tidak benar. Itu bukan ajaran Islam. Ya, ajaran Islam itu mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik, ya, pada urusan dunia dan juga urusan akhirat. Pada tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita kepada manusia dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang dimaksud dengan ihsan? Ihsan biasanya diartikan dengan berbuat baik, ya. Namun ini masih terlalu umum. Berbuat baik ini sangat luas sekali. Nah, lebih terinci, ihsan itu adalah totalitas dan maksimal dalam beramal, dalam berbuat baik. Ya, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Ya, kita mengerjakan pekerjaan kantor, lakukanlah dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya. Kita belajar, maka belajarlah dengan semaksimalnya, walaupun itu ilmu dunia, ya, walaupun bukan ilmu agama, ya. Seumpama kita belajar matematika, belajar fisika, ya, mentang-mentang ilmu dunia kemudian kita malas-malasan, nah itu tidak benar, ya. Kita dulu punya banyak ulama-ulama yang ahli dalam bidang ilmu-ilmu dunia, dalam bidang kedokteran, dalam bidang fisika, matematika, ya. Kita punya
Al-Jabar, kita punya Ibnu Rushd, Ibnu Sina, dan lain sebagainya. Nah, mereka pun berprestasi di dalam ilmu dunianya. Dulu Pak umat Islam, ulama-ulama Islam maksimal dalam berbuat atau belajar ilmu-ilmu dunia. Nah, dalam ilmu akhirat pun seperti itu. Di dalam beribadah kepada Allah pun kita diperintahkan untuk berbuat dengan totalitas, sepenuh hati kita lakukan. Ya, jadi yang berbuat tidak hanya tubuh kita saja, tetapi hati kita juga kita aktifkan, kita ikut sertakan. Makanya dikatakan sepenuh hati, sepenuh hati. Nah, berbuat ihsan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surah An-Nahl ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk berbuat adil, ya, wal ihsan, dan berbuat kebajikan, berbuat ihsan, ya, berbuat baik dengan maksimal, dengan totalitas, itu maksud ihsan, gitu ya, dengan sepenuh hati, itulah ihsan. Kalau adil itu kita memberikan sesuatu sesuai dengan kewajiban kita. Ya, seumpama ada teman menghadiahkan kita uang 100.000. Kemudian suatu hari kita kasih juga kepada dia 100.000. Itu namanya perbuatan adil. Membalas kebaikan orang lain dengan setimpal, dengan sepadan, dengan sama. Itu namanya adil. Tapi kalau ihsan di atas adil, ya. Ada teman ngasih kita 100.000, suatu hari kita balas, kita kasih 200.000, itu namanya ihsan, gitu ya. Namanya apa? Ihsan. Jadi ihsan itu di atas adil, ya. Seumpama kita diberi tugas dari kantor untuk melakukan sebuah perbuatan, standarnya seumpama 8 lah, 8 sudah cukup. Nah, tapi kita kasih sampai 10. Nah, itu ihsan namanya. Kemudian di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah juga ayat 195, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berinfaklah dengan hartamu fi sabilillah, di dalam jalan Allah, wala tulqu bi aydikum ila tahluka, dan jangan kalian jatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan, ya, dengan tangan sendiri. Artinya jangan berbuat sesuatu yang membahayakan kepada diri sendiri. Jangan bunuh diri, jangan menyakiti diri sendiri, ya. Wa ahsinu, dan berbuat ihsanlah, berbuat baiklah, ya, berbuat dengan totalitas, dengan sepenuh hati, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, bonusnya bagi orang-orang yang berbuat ihsan dengan sepenuh hati, Allah suka, Allah senang, Allah cinta dengan mereka, ya. Kita kalau punya karyawan, karyawannya rajin, ulet, ya, bertanggung jawab, disiplin, otomatis kita senang, kita cinta. Kalau dia mau resign, kita tahan. Jangan resign, kamu di sini. Saya naikkan gaji kamu, kamu jangan resign. Yang penting jangan resign. Karena kita sudah jatuh cinta dengan pegawai kita itu. Nah ini, Allah juga begitu, melihat hamba-hambanya yang rajin, hamba-hambanya yang ulet, disiplin, ya. Allah itu cinta dengan hamba-hamba tersebut. Allah tidak ridho kalau hamba-hamba tersebut seumpama dizolimi, hamba-hamba tersebut masuk neraka. Allah nggak ridho. Ya, pasti akan dilindungi orang-orang tersebut, orang-orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ihsan ini juga diperintahkan di dalam Islam ketika kita membunuh, ya, ketika kita berperang, ketika kita
mengkisos, ketika kita menyembelih hewan, kita pun diperintahkan untuk ihsan. Ya, dalam membunuh pun ada perintah ihsan. Agama mana coba yang mengajarkan ihsan seluas itu, sedalam itu, sedetail itu? Itulah Islam, agama yang mengajarkan sekecil-kecilnya ya perkara-perkara bagi kita. Ya, itulah. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, itu Islam memberikan petunjuk, tidak membiarkan kita. Itulah menunjukkan Allah sayang sekali kepada hamba-hambanya. Nah, dalam membunuh maka lakukanlah dengan cara yang tercepat. Ya, jangan disiksa dulu, jangan disakiti dulu, ya. Jangan kemudian dia kukunya congkelin dulu, makannya dicongkelin dulu. Nah, ini naudzubillah ya, dahulu banyak para penjajah-penjajah yang melakukan seperti itu kepada para pahlawan-pahlawan kita gitu ya. Karena mereka tidak mengenal ajaran seperti itu, di dalam agamanya tidak ada. Ya, Islam inilah agama yang sempurna. Kemudian dengan cara yang termudah, tercepat, artinya meninggalnya cepat dengan alat seperti itu, bahkan kepada musuh kita gitu. Kemudian termudah, kemudian yang terakhir dengan alat yang tajam, karena semakin tajam akan semakin mudah, akan semakin cepat meninggalnya gitu. Kemudian yang kedua, di dalam perang juga sama, kita dianjurkan untuk menggunakan alat yang cepat mematikan. Pedangnya itu harus yang tajam. Sehingga ketika terkena leher langsung ya meninggal musuh itu, tidak kesakitan dulu gitu. Tidak kesakitan. Dalam kisos juga sama ya, dalam kisos kita menggunakan pedang, jadi ditebas lehernya, sekali tebas langsung meninggal. Bahkan dalam menyembelih hewan pun sama. Ya, kita diperintahkan untuk menajamkan pisaunya. Ya, jangan yang tumpul. Kalau tumpul nanti malah kelamaan nanti meninggalnya hewan tersebut ya, sehingga kesakitan. Nah, di antara pembunuhan tercepat adalah dengan menebas leher. Ini yang dianjurkan di dalam Islam. Di dalam surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab." Maka apabila kalian bertemu dengan orang-orang yang kafir, maka fadarbar riqab, maka pukullah batang leher mereka dengan pedang. Ya. Artinya ketika membunuh ya sebisa mungkin kita membunuh pada tempat-tempat yang mematikan. Ya. Leher seumpama. Jadi sekali tebas bus langsung meninggal begitu. Ya, agar tidak menyakiti atau tidak terlalu lama sehingga dia tersakiti terlebih dahulu, tersiksa dulu. Maka dari itu Islam melarang membunuh dengan cara mutilasi. Ya, sudah mati kemudian dipotong-potong gitu. Itu tidak boleh. Karena yang sudah meninggal, mayat itu sudah meninggal, itu pun merasakan kesakitan ya ketika kita potong-potong ya. Makanya ketika ada jenazah kita tidak boleh berlaku kasar kepada jenazah tersebut ketika memandikannya, ketika mengkafaninya ya, ketika membawanya itu jangan dengan kasar tetapi dengan lemah lembut gitu. Tidak boleh pula dibakar. Tidak boleh dibakar. Semua kita berperang, musuhnya kemudian dibakar, itu juga tidak diboleh. Karena tidak boleh kita menyiksa dengan api. Ya, yang boleh menyiksa dengan api adalah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita tidak boleh menyiksa dengan api. Ya, karena orang kalau terbakar itu kan lama matinya. Terbakar dulu, wah, kesakitan terlebih dahulu. Nah, baru setelah itu meninggal. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'adzibu binnar illa rabbun nar. Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Tuhannya api, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Walaupun di sini terjadi perselisihan ulama ya.
Ikhtalafa as-salafu fit tahrim. Para salaf, ulama salaf berselisih tentang menyiksa atau membunuh dengan membakar atau api. Nah, Ibnu Umar, kemudian Ibnu Abbas dan lain-lainnya memakruhkan makruh tahrim, mendekati keharaman. Baik karena kekafiran, baik yang kita perangi adalah orang kafir atau dalam maupun keadaan perang maupun kisos. Nah, ini. Saun kana bisa bi kufri au fi hali muqatalah, atau ketika perang, ya. Au kana kisoson, atau karena kisos. Seumpama ada orang membunuh orang lain, ya, karena membakar dengan cara dibakar. Maka orang yang membakar itu harus dikisos, harus dibunuh juga dengan cara dibakar juga. Karena kisos itu kan hukuman yang sepadan, yang sama. Kalau dia membunuh maka dibunuh hukumannya, gitu ya. Dia menampar, ditampar lagi hukumannya. Dia memotong tangan orang, dipotong lagi tangannya. Nah, menurut kebanyakan ulama tidak boleh hukumnya membunuh atau menyiksa dengan api. Kenapa? Karena ya akan memperlama proses pembunuhannya tersebut. Makanya berperang tidak boleh dengan api, kemudian kisos tidak boleh dengan api karena kelamaan. Tetapi ada yang membolehkan, wa ajazahu Aliun wa Khalid bin Walid. Ali dan Khalid bin Walid membolehkan, ya. Khalid bin Walid membolehkan, wa ghairuhu dan lainnya. Tetapi pendapat yang terkuat adalah tidak boleh, ya. Kenapa tidak boleh membunuh atau menyiksa dengan api? Alasannya yang pertama, hadisnya sangat jelas, ya, secara eksplisit disebutkan secara tegas, la yu'adzibu bin nar, tidaklah menyiksa dengan api, ya, termasuk adalah membunuh, tidak boleh membunuh dengan api. Disebutkan kata an-nar, api, itu kan sudah jelas. Illa rabbun nar, kecuali Tuhannya api. Alasan yang kedua, perbuatan beberapa sahabat seperti Ali dan Khalid bukanlah dalil. Karena ada sahabat juga yang mengingkari seperti Ibnu Abbas, ya. Jadi terkadang sahabat itu berselisih, bahkan sering, ya. Sahabat, mereka adalah salaf, itu berselisih, ya, bahkan sering. Makanya ketika terjadi perselisihan para sahabat, kita pun melihat dalil-dalil mereka, melihat pendapat yang terkuat di antara mereka dengan membandingkan dalil-dalil mereka, gitu. Maka didapati di sini ternyata kebanyakan malah mengingkari perbuatan Ali dan Khalid bin Walid. Beberapa praktik yang pernah ada itu karena kasus kisos, ya. Yang membunuh menyiksa dengan api maka ia juga dikisos dengan api. Nah, ternyata kejadiannya kenapa kok Imam Ali dan Khalid bin Walid membolehkan menyiksa dengan api karena kasusnya itu kisos. Sedangkan kisos itu kan hukuman yang sepadan. Mungkin itu yang membunuh itu membakar cara membunuhnya, sehingga ketika dia dikisos juga harus dibakar, begitu, ya. Kemudian Ibnu Mulakin berkata, waqala ta'ifatun, berkata beberapa ulama, barang siapa yang membakar, ia juga dibakar. Barang siapa yang membakar, maka hukumannya juga dibakar. Ini adalah pendapat Malik, ulama Madinah, Syafi'i, pengikut Ahmad dan Ishaq, gitu ya. Jadi kalau ada tuntutan untuk melakukan pembakaran, ya, maka para ulama banyak yang membolehkan seperti tadi kisos, ya, seperti kisos, karena memang menuntut untuk hukuman yang sepadan atau sama. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berikutnya larangan menyiksa hewan. Ini di antara bentuk ihsan kita dalam bermuamalah kepada hewan adalah tidak menyiksa hewan tersebut, ya. Tidak boleh menyiksa hewan tersebut. Hewan peliharaan atau hewan yang
liar, itu tidak boleh kita menyiksanya. Kecuali hewan-hewan yang fasik. Hewan-hewan fasik itu hewan-hewan yang mengganggu kita. Ular, seumpama. Diperintahkan kita untuk membunuh ular. Karena ular itu kan berbahaya. Ya, atau nyamuk, ya, atau lalat, ya. Hewan-hewan yang mengganggu kita itu dinamakan hewan fasik. Maka diperintahkan untuk dibunuh. Sedangkan hewan-hewan yang aman, yang tidak fasik, ya, seperti kucing, ayam, kambing, itu kan tidak fasik. Maka dilarang kita menyiksa mereka, apalagi hewan peliharaan, apalagi hewan yang membantu kita bekerja, ya, seumpama khimar, ya, keledai atau kuda atau kambing atau kerbau, ya, untuk membaca, sapi, ya. Hewan yang membantu kita dalam pekerjaan jangan malah kita siksa, kita pecut, ya, sekeras-kerasnya. Ini tidak boleh. Atau kita kasih beban yang terlalu berat, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ama balaghakum anni la'antu man wasamal bahimah." Tidakkah sampai berita kepada kalian semuanya bahwa aku melaknat orang yang memberi tanda, ya, yang menyakitkan pada wajah binatang ternak, ya, fi wajhiha. Ya, jadi hewan tersebut mungkin dikasih tanda, tetapi tandanya sesuatu yang menyakitkan, gitu ya, menyakitkan. Tapi kalau ditulis sih nggak apa-apa. Cuma kalau sesuatu yang menyakitkan itu yang tidak boleh. Sehingga mungkin ada bagian hewan yang terkuliti atau terpotong, gitu ya. Walaupun tujuannya hanya sebagai tanda. Kemudian audorobaha fi wajhiha, atau memukul di wajahnya. Tidak boleh. Rasulullah melarang kita untuk memukul hewan tersebut di wajahnya, ya, kecuali mungkin untuk menghalaunya, ya. Boleh kita seumpama pukul tapi jangan terlalu keras agar dia tidak ke ladang orang seumpama, gitu ya. Kemudian dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruh gharadon. Rasulullah melaknat, ya, orang yang menjadikan makhluk yang bernyawa sebagai sasaran, gitu. Ya, semua ada ayam, kemudian dibikin mainan, dibuat tapel, main ketapel, ya, biasanya anak kecil itu, ya. Lihat ada ayam, ditapelin, gitu ya, atau dipanahin, ini buat main-mainan. Ini juga tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan, kecuali kalau memang berburu. Kalau berburu memang, ya, kita sedang mencari hewan liar, ya, yang digunakan untuk kebutuhan kita. Berburu hewan di hutan seumpama, ya, berburu babi seumpama. Maka diperbolehkan, gitu. Kemudian dari Ibnu Umar, an Ibni Umar annahu kariha an yuharrisha bainal bahaim. Ya, di antara bentuk penyiksaan kepada hewan adalah mengadu antara hewan-hewan. Ayam diadu dengan ayam, jangkrik dengan jangkrik, ya. Ini juga termasuk bentuk penyiksaan, ya, penyiksaan kepada hewan. Makanya diharamkan mengadu hewan tersebut. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada hewan-hewan tersebut, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Ja'far berkata, suatu hari Rasulullah memboncengku. Lalu beliau membisiki aku sesuatu yang aku tidak akan sampaikan kepada siapapun. Dan yang paling Rasulullah SAW senangi untuk ditutupi adalah untuk buang hajat dengan bersembunyi di balik bukit. Ya, Rasulullah sangat malu, ya, ketika berbuang hajat, sehingga beliau mencari tempat yang sepi. Atau haishi, pepohonan kurma yang lebat di sana. Ketika unta itu melihat Rasulullah, ternyata ada unta yang melihat Rasulullah masuk ke sebuah kebun milik seorang Ansor,
Dan ada unta di sana, ada Rasulullah lalu mendatangi unta itu. Ya, dia mengusap tengkuk unta itu dan terdiam. Lalu bertanya, siapa pengurus unta ini? Siapa pemiliknya? Ya. Lalu datang seorang pemuda kepada Rasulullah dan mengatakan, unta ini milik saya, wahai Rasul. Rasulullah bersabda, apakah kamu tidak takut kepada Allah dengan hewan yang telah Allah anugerahkan engkau memilikinya? Unta itu mengeluh kepadaku bahwa engkau tidak memberi makan dan memperkerjakan terlalu berat. Rasulullah itu kan diberikan kelebihan ya, mukjizat itu bisa memahami bahasa hewan ya, bahkan hewan-hewan itu bisa berbicara kepada Rasulullah ya, bahkan ada pelepah kurma itu yang menangis dan didengar oleh para sahabat karena mau diganti dengan mimbar ya, yang biasanya Rasulullah itu bersandar kepada pelepah kurma tersebut kalau beliau berkhutbah. Mau diganti, karena sahabat membuat mimbar yang lebih bagus. Nangis ternyata pelepah kurma itu ya. Dan didengar oleh para sahabat, ini siapa yang menangis? Nah, ternyata pelepah kurma itu. Nah, Rasulullah dengan rahmahnya, makanya seorang muslim kalau ingin bersama Rasulullah, tirulah rahmahnya, ya, kasih sayangnya Rasulullah kepada makhluk-makhluknya. Tidak hanya kepada manusia, tetapi kepada hewan, bahkan benda yang mati. Gitu. Nah, Rasulullah tahu bahasa unta tersebut. Unta tersebut mengeluh, mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah, saya itu tidak dikasih makan sama majikan saya, tetapi saya dikasih beban yang terlalu berat. Nah, maka Rasulullah menegur orang tersebut. Kamu tidak takut kepada Allah, wahai pemilik unta? Kamu sudah diberikan nikmat oleh Allah untuk memiliki unta ini. Kamu tidak jaga, kamu tidak rawat, kamu tidak kasih makan, kamu kasih beban yang berat. Ini juga termasuk perbuatan yang haram seperti itu. Dalam sebuah hadis an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anak saya putar, saya satu. Aku juga satu. maaf, mau dimatiin dulu audionya. Oh, ada audio. Baik. Rasulullah SAW bersabda, "Udzibat imra'atun fi hirratin sajanadha hatta matat." Ya. Seorang perempuan diazab karena menyiksa seekor kucing yang diikat sampai mati. Ya. Boleh kita memelihara kucing, memelihara burung, memelihara hewan apa-apa ya, apapun, ya kecuali anjing. Tapi harus kita kasih makan, harus kita kasih minum, harus kita rawat agar dia ya bisa hidup dengan senang. Ya, nah ini ada perempuan masuk neraka gara-gara dia menurung seekor hewan, tidak dikasih makan sehingga matilah hewan tersebut. Fadakhalat fiha annar, maka wanita tersebut masuk ke dalam neraka gara-gara perbuatannya itu. La hiya at'amatha wala saqadha, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum oleh dia. Idh habasatha, padahal dia mengurungnya. Seharusnya kalau nggak mau ngasih makan, ya udah dilepas agar kucing tersebut mencari makan sendiri. Wala hiya tarakatha ta'kulu min khasyasil ardi, ya. Kalau dibiarkan kan akan mencari makan sendiri gitu dari serangga-serangga di bumi begitu. Nah ini justru mungkin ya amalan-amalan yang kecil seperti ini yang menjadikan kita itu diharamkan oleh Allah dari api neraka gitu. Dalam hadis lain itu kan disebutkan ada seorang pelacur yang masuk surga atau diampuni dosanya gara-gara dia ngasih minum seekor anjing, ya. Anjing yang kehausan, kekeringan, ya, dia pengen minum, kemudian pelacur itu mengambil minum dari sumur, ya, dengan sepatunya.
setelah diambil dikasihkan kepada anjing tersebut. Padahal anjing loh ya, hewan yang najis. Tetapi bukan berarti kita tidak memuliakan hewan tersebut, walaupun najis tetap kita muliakan. Ya. Maka wanita tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia ada rahmah di dalam hatinya ya. Ada rahmah. Sebaliknya kalau ada orang yang mungkin secara zahirnya rajin beribadah, rajin sholat, rajin bersedekah, tetapi di dalam hatinya tidak ada rahmah, ya, di dalam hatinya ada kebencian kepada hewan atau kepada siapapun gitu ya, tidak ada peduli kepada orang lain. Nah ini bisa jadi ibadah-ibadahnya itu sia-sia gitu ya. Nah justru rahmah inilah yang ada di dalam hati inilah yang menurunkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang, pengasih akan dikasihi, disayangi oleh Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihilah orang-orang, makhluk-makhluk yang ada di bumi, maka yang di langit akan mengasihi kepada kalian semuanya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya ihsan dalam menyembelih hewan. Nah, ketika kita menyembelih hewan pun harus berbuat ihsan sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas ya. Kita harus melakukannya dengan secepat mungkin agar cepat tercabut nyawanya, agar tidak tersakiti terlalu lama gitu. Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengasah pisau. Nah ini, di antara bentuk ihsan dalam penyembelihan adalah pisaunya diasah dulu biar tajam gitu ya. Biar tajam kayak samurai. Kemudian jangan memperlihatkan kepada hewan itu ya. Kita mau nyembelih hewan kemudian kita ngasahnya di depan hewannya itu. Nah, itu hewannya bisa stres itu. Ya, hewannya bisa stres. Dan juga jangan apa? Disembelih di depan hewan-hewan yang lainnya. Hewan-hewan yang lainnya juga stres itu nanti. Gitu ya. Hewan-hewan itu juga punya perasaan juga ya. Ya, mereka bisa merasakan seperti itu. Hadis lain dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, Rasulullah SAW mengamati seorang yang meletakkan kakinya di atas pipi kambing dalam keadaan ia mengasah pisaunya, sedangkan kambing itu memandang kepadanya. Ini orang mau nyembelih kambing, diasah pisaunya di depan itu ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, apakah sebelum ini kamu hendak mematikannya dengan beberapa kali kematian? Ya, artinya sebelum disembelih sudah disembelih dulu ininya mentalnya. Itu sudah bikin stres dulu kepada hewan tersebut. Hendaklah pisaumu sudah diasah sebelum engkau membaringkannya. Diasah dulu, jangan diperlihatkan ke hewan tersebut gitu. Sehingga hewan tersebut ya bisa dengan tenang meninggalnya. Berikutnya sunah-sunah dalam menyembelih. Ketika kita menyembelih agar menyembelihannya itu dilakukan dengan ihsan. Yang pertama harus apa? Hadapkan ke kiblat. Ini sunahnya. Dihadapkan ke kiblat. Kalau memungkinkan ya. Kemudian yang kedua tidak diperlihatkan penyembelihannya ke hewan yang lain. Ya, bisa membuat stres kalau diperlihatkan. Ya, bisa kabur itu nanti. Ya. Kemudian tiga membaca basmalah. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan wajib ya harus membaca basmalah, tapi ada sebagian lagi mengatakan tidak perlu karena selagi yang menyembelih adalah muslim maka sudah otomatis menjadi halal. Gitu. Kemudian yang keempat membiarkannya setelah disembelih sampai dingin. Ya. Artinya ketika selesai penyembelihannya itu jangan langsung dikuliti. Dibiarkan dulu sampai dicabut nyawanya ya sampai dia tidak bergerak sampai dingin baru setelah itu dikuliti dipotong-potong gitu.
Kemudian yang kelima, meniatkan ibadah. Jangan lupa ketika menyembelih itu niatkan ini adalah untuk ibadah, untuk kurban, ya, atau untuk ini saya menyembelih ini mungkin untuk sedekah, ya, atau untuk hal-hal yang lain yang bernilai ibadah. Kemudian yang keenam, mengingat dan mengakui nikmat Allah ketika menyembelih, bersyukur sambil bersyukur. Alhamdulillah, saya diberikan nikmat kambing ini, ya, memiliki kambing ini sehingga saya bisa memakannya, saya bisa menikmatinya, gitu. Karena semua nikmat-nikmat yang kita miliki ini adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan hadis yang ke-17 ini, yaitu perintah untuk berbuat ihsan. Ya, jadi kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk berbuat ihsan, berbuat dengan totalitas, dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh hati. Baik perbuatan tersebut berkaitan dengan Allah ataupun berkaitan dengan makhluk-makhluk Allah. Baik berkaitan dengan dunia ataupun berkaitan dengan akhirat. Semoga bermanfaat, terutama bagi saya pribadi dan juga bagi Bapak Ibu semuanya yang mendengarkan. Sebelum kita akhiri, silakan bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan disampaikan. Kalau tidak, saya bertanya. Silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya lagi. Ya, silakan Pak. Ya, ini ada beberapa pertanyaan menyangkut materi ya. Pertama mengenai ini. Tadi untuk mengenai jenazah Ustaz. Kita kan tidak boleh kasar memandikan atau mengurusnya. Iya. Mengangkatnya misalnya pada saat menggotongnya. Tapi kalau kita lihat di Arab itu menggotongnya sambil lari, bisa sambil lari. Kalau di kita kan sangat harus pelan-pelan gitu ya. Itu pertama. Yang kedua masalah misalnya kita ada semut agak banyak nih. Memang tidak mengganggu ya. Tapi di jendela misalnya di jendela kamar banyak, itu boleh menyemprotnya atau harus seperti apa? Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, satu lagi mengenai memelihara burung. Apakah kan kalau burung itu di satu kandang satu burung ya, nggak bisa dua. Kalau dua kan katanya, saya juga bukan pemelihara burung. Kalau dua nggak bunyi gitu kan. Nah itu boleh nggak memelihara burung satu kandang satu ekor gitu ya? Kan dia jadi nggak berpasangan. Satu lagi mengenai kucing. Kalau nggak salah kucing itu tidak boleh kita jual beli ya Ustaz ya? Ada lagi nggak kira-kira binatang lain yang tidak boleh kita jual belikan? Ya. Itu aja, terima kasih Ustaz. Baik, pertama tentang fenomena di Arab yang menggotong jenazah dengan cara berlari ya. Kalau yang saya lihat di Mesir ya, selama saya di sana, kalau dengan berlari tidak pernah saya lihat Pak. Tetapi dengan jalan cepat ya. Jalan cepat itu bahasa Arabnya sa'a, yas'i. Sa'i, bahasa kitanya sa'i. Kalau sa'i itu diperbolehkan gitu. Bahkan kita dianjurkan untuk berjalan cepat. Percepat ya. Iya, mempercepat. Tapi kalau dengan berlari sehingga mohon maaf mayatnya itu kan sampai goyang naik turun gitu ya. Terpental-pental. Iya, terpental-pental, itu yang tidak boleh. Ya. Jadi kita dianjurkan untuk mempercepat. Iya, memang benar ya. Beberapa yang harus dipercepat diantaranya adalah mempercepat proses pemakaman mayat tersebut. Tetapi
Mempercepat itu pun ada batasannya, jangan terlalu cepat seperti tadi menimbulkan perbuatan yang terlalu kasar kepada mayit tersebut gitu, Pak. Ya, jadi seumpama di Arab ada yang sampai lari-lari seperti itu ya, ukuran kebenaran kan bukan dari Arab ya, ukuran kebenaran kita melihat ilmunya bagaimana. Hadis ya. Hadis ya. Kemudian yang kedua tentang semut ya, apakah boleh kita membunuh semut? Kalau semut itu mengganggu, boleh kita bunuh ya. Kalau seumpama kita sayang ya jangan dibunuh, seumpama diusir atau dikasih kapur barus atau apa benda-benda yang bisa mengusir semut tersebut gitu. Kalau sekiranya mengganggu maka silakan ya dibunuh boleh. Tapi kalau seumpama tidak terlalu mengganggu ya atau seumpama bisa disapu ya udah disapu aja, diusir aja gitu, Pak. Tapi kalau yang mengganggu seumpama bisa memakan makanan kita gitu kan, makanannya jadi nggak enak atau menggerogoti apalah benda-benda sampai laptop saya itu rusak gara-gara semut itu, Pak. Gara-gara semut masuk ke dalam udah mati total gitu. Nah, itu boleh boleh dibunuh, gitu ya. Boleh disemprot. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya. Burung, Pak. Burung, bolehkah menaruh burung pada satu kandang ya? Boleh aja, selagi itu tidak menyiksa, ya silakan saja ya. Kan tidak menyiksa juga kita taruh burung satu kandang. Dulu di zaman Nabi itu Rasulullah melihat ada sahabat yang burungnya meninggal. Nah, Rasulullah tidak mengingkari perbuatan sahabat tersebut, malah menghibur. Ya Rasulullah mengatakan ya Numair kalau tidak salah, madza fa'alan Nughair gitu kata Rasulullah. Wahai Numair, bagaimana kondisinya Nughair? Waktu itu kan burung kecilnya itu meninggal. Kemudian Rasulullah menghibur sahabat tersebut. Gimana kondisinya Nughair gitu. Itu. Jadi memelihara burung pun diperbolehkan, tapi dengan syarat apa? Harus memberikan hak, memberi makan, memberi minum, dijaga, ya. Menempatkan dalam satu kandang boleh. Kalau semua dalam satu kandang 2 burung ternyata malah berantem, malah nggak boleh nanti. Gitu ya. Sumpama kesepian atau gimana, ya kita lihat dulu burungnya itu dengan sendirian gimana, kesepian atau enggak gitu ya. Nah, berikutnya apalagi tadi, Pak? Binatang yang dilarang jual beli itu. Oh iya. Binatang kalau di dalam hadis itu yang Rasulullah sebutkan itu kan bahasanya apa ya? Saya lupa. Astagfirullah. Jadi kucing itu macam-macam, Pak. Kucing itu ada kucing yang jinak, ada kucing rumahan. Nah, ada juga kucing liar, ya, kucing liar. Yang dimaksud di dalam hadis itu, Rasulullah kalau kucing jinak itu bahasa Arabnya hirun atau kitun, ya, kitun atau hirun, ya. Nah, kalau kucing yang jinak, kucing komplek, kucing yang rumahan, kucing yang dipelihara, ya kucing yang bagus-bagus itu namanya kan hirun atau kitun. Kalau yang liar itu namanya apa? Saya lupa namanya. Dalam hadis itu menyebutkan bukan hirun atau kitun. Rasulullah melarang untuk menjual belikan kucing itu. Maksudnya adalah kucing yang liar. Kucing yang liar, kucing yang tidak ada gunanya, kucing yang tidak ada manfaatnya gitu. Karena memang tidak boleh kita jual beli sesuatu yang tidak bermanfaat gitu. Ya. Kalau kucing rumahan bisa boleh ya? Boleh, kalau kucing rumahan boleh, silakan. Kan hadisnya kan gitu ya? Iya, hadisnya kan bukan hirun atau kitun. Ya kan? Dalam hadisnya itu Rasulullah menyebutkan bukan hirun atau kitun. Yang dilarang oleh Rasulullah itu asin naur, ya.
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kalbi wasinnaur. Rasulullah melarang jual beli anjing Anjing. dan sinnaur. Sinnaur itu kucing liar. Ya. Kucing liar itu. Kucing hutan atau kucing yang liar gitu. Itu. Jadi kalau kucingnya itu hirun atau hiro atau kitun, ya, cat, bahasa Inggrisnya cat, itu tidak ada larangan di sana gitu. Karena mungkin pemiliknya nggak jelas ya kalau yang liar ya. Ya, diantaranya itu. Kemudian yang kedua karena tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Jadi kalau kita punya kucing beranak banyak bisa dijual ya? Bisa, silakan. Silakan. Apalagi kalau kucingnya bagus kan, kucing Persia atau kucing apa? Kucing-kucing hias, Angora tuh nggak apa-apa, silakan aja. Ya. Kasih, ya. Ustaz. Udah ya? Nggak ada lagi? Sudah. Oke, terima kasih. Ini ada di chat, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya masalah kucing nih, Ustaz, lagi. Nah, punya kucing Persia gitu, Ustaz. Tapi kucing itu ada perempuan. Kucing perempuan itu kan kalau sudah dewasa kan memang sudah waktunya untuk kawin ya, Ustaz. Tapi dia tuh dilarang untuk kawin sama yang punya. Jangan nanti repot dengan alasan gitu. Jadi kucing itu ya ditahan tidak ketemu dengan lawannya. Itu gimana, Ustaz? Terus masalah kebiri kucing. Ada nggak batasan umur? Kapan kucing itu boleh dikebiri? Kalau setahu saya kalau udah waktunya dia balik atau ada birahi, dia nggak boleh, Ustaz. Gimana, Ustaz? Gitu aja sih pertanyaannya. Mengkebirinya bagaimana caranya? Apakah dengan cara dipotong itunya atau hanya tidak diketemukan dengan lawan jenisnya? Kalau yang dikebiri maksudnya itu kita ke dokter, Ustadz, kayak vasektomi gitu. Diapain itu? Dimatikan, diikat suntik supaya ya disuntik, dioperasi gitu, Ustadz. Dipotong ya? Iya. Itu saya pernah baca kalau udah dewasa tuh udah masanya balik tuh nggak boleh gitu, Ustadz. Kalau dikebirinya dengan cara dipotong, kalau hanya tidak diketemukan dengan lawan jenisnya, ya? Saya kira nggak apa-apa. Ya, seumpama dia tidak dikeluarkan, seumpama di rumah saja, tidak ada ininya, tanpa menyakitinya gitu ya. Itu diperbolehkan saja. Tapi kalau dikebiri dengan cara sampai dipotong alat itunya. Ini para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tentu dengan adanya kebutuhan ya. Seumpama itu takut mengotori, memperbanyak jadi repot. Ya, maka diperbolehkan gitu. Tapi sebagian ada yang tidak memperbolehkan karena termasuk menyiksa kepada hewan tersebut gitu. Kalau dikebiri dari masih kecil gitu, Ustadz, mungkin baru berapa bulan gitu, belum masa-masanya untuk dewasa gitu, boleh nggak, Ustadz? Itu menyakiti nggak? Ya, tetap masih proses dokter juga. Iya, kebutuhannya apa? Nggak boleh. Kebutuhannya ya supaya nanti dia itu tidak beranak pinak dan hasilnya bagus gitu. Gitu. Ya itu berarti mengambil pendapat yang membolehkan. Iya. Tapi kalau bisa tidak menyakiti kepada hewan, ya lebih baik itu yang dilakukan. Jadi sebab tidak bolehnya karena takutnya menyakiti pada hewan itu. Iya. Gitu. Tapi kalau semuanya menjaga supaya tidak ketemu dengan lawan jenisnya, bukannya itu malah kasihan, Ustadz? Bukannya kita ini makhluk itu kan harus berpasang-pasangan? Ya tergantung.
menjaga dengan itu kan tergantung. Bisa aja kan sama-sama perempuan sama-sama laki-laki kan bisa. Oh boleh gitu Ustaz. Iya kan nggak bisa. Kalau sama-sama perempuan kan nggak bisa itu kan. Iya, iya sih memang. Seandainya biar dia tidak stres, biar ada temannya, ya udah beliin aja kucing yang satu sama-sama jenis. sejenis ya. Begitu. Gitu. Iya deh. Gitu kan. Oke, Ustaz, dimengerti. Ya, sama-sama. Ya, Bu Neneng mau tanya, kalau di kompleknya banyak yang buang kucing, terus banyak liar di jalan-jalan gitu. Tapi Bu Neneng nggak kasih makan karena nggak ada tanah luang untuk dia nanti nya suka di tembok, di garasi gitu, Pak Ustadz. Jadi nggak saya kasih makan, gimana ya? Nggak apa-apa, itu kan hak kita. Kita mau ngasih makan ke kucing atau tidak hak kita. Ya, dulu selagi masih ada yang ya, memberi makan, nggak apa-apa. Kecuali kalau tidak ada yang memberi makan, kecuali kita. Semua kalau kita kasih makan dia bakal mati. Ya, kita wajib harus memberi makan ke kucing itu. Tapi kalau masih ada kemungkinan orang lain memberi makan, ya kalau kita kasih makan nanti malah kita repot, ya enggak apa-apa, kita tidak memberi makan. Iya, di garasi kan nggak ada tanah lagi halamannya. Tapi gini Ustadz, saya ada tips Ustadz. Di kompleks saya tuh gang saya tuh kan suami tuh senang kasih makan kucing. Jadi orang buang-buang kucing tuh pasti di gang saya. Nah, itu kucing sampai 8 sampai 9. Itu kalau suami saya pulang kerja itu pasti datang. Nah, itu pasti kasih makan. Kita kasih makan di jalan. Di jalan agak jauh gitu dari rumah. Nyamperin ke rumah. Iya memang dia nyamperin Ibu. Dia nyamperin kita. Karena dia tahu siapa yang kasih makan. Dia akan selalu ingat. Kita ajak bicara kucingnya. Saya kasih makan kamu, jangan di rumah, jangan pipis di rumah. Insya Allah dia akan nurut. Walaupun dia Masya Allah. Iya. Betul. Keren. Betul Ustadz. Saya kalau ngasih makan kucing, kamu saya kasih makan ya. Boleh makan di sini, boleh bobo di sini. Jangan pipis, jangan di sini. Alhamdulillah di depan rumah saya nggak pernah ada kucing. Benar Ustadz. Hewan luar biasa ya. Iya benar. Hewan itu senang sekali kucing di rumah dulu itu. Iya, kucing itu mengerti sekali kok. Dia ngerti seperti manusia juga. Dia bisa diajak bicara juga kok, dia mengerti. Dan itu pengalaman sih, Ustaz. Iya. Dari kami penggemar kucing. Iya. Baik. Terima kasih saran dan masukannya. Iya. Ini ada dari Bu Nina. Assalamualaikum. Ustaz izin bertanya, memelihara kucing apakah boleh mensteril kucing yang belum pernah? Ya tadi jawabannya sudah ya, Ibu Nina. Ya. Iya sudah Ustaz. Ya, ada pertanyaan lagi silakan. Ada Pak, saya mau bertanya. Silakan Bu. Gini Pak, kalau di rumah itu kan kadang-kadang suka ada kecoa ya Pak ya. Terus ada semut kena makan. Itu kalau dibunuh itu dosa nggak ya kita? Nah, kalau kecewa kan hewan yang mengganggu. Ya, suka mengganggu sama kan? Pak. Sama semut. Iya, kalau semut mengganggu nggak apa-apa dibunuh. Boleh? Boleh. Oh gitu. Iya. Cuma jangan dibakar gitu. Aja. Oh iya. Jangan dengan termasuk cara tikus juga. Ya, Ustaz? Ya tikus apalagi, ya? aduh. Iya. Apalagi tikus. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi, silakan. Silakan. Tadi suaranya jelas nggak? Saya lupa tadi nyolokin ini headset. Jelas. Jelas. Saya pakai headset tapi ininya belum nyolok. Lucu. Untung jelas ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan. Sudah kayaknya cukup. Sudah? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat ya. Berikan kemudahan, berikan bimbingan oleh Allah ke jalan yang lurus mengantarkan kita ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis kita dengan baca doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.